Di sebuah desa terpencil di Sulawesi Tengah, tersembunyi dari peta dan lupa oleh waktu, ada tempat bernama Tondano Bisu. Tak ada suara burung, tak ada suara angin, bahkan penduduknya jarang bicara. Di tengah desa berdiri sebuah menara tua dari kayu hitam, menjulang seperti jari yang menunjuk langit kelabu. Warga menyebutnya menara telinga. Konon, menara itu bisa mendengar lebih dari sekadar suara. Ia mendengar niat, ia mendengar dosa, dan siapapun yang berbohong, akan dipanggil olehnya. Rani, seorang mahasiswa antropologi dari Makassar, datang untuk meneliti folklore desa. Ia tertarik pada mitos menara telinga. Tapi warga enggan bicara. Hanya satu anak kecil, Nando, yang berani berbisik padanya. Lebih besar dari, menara itu lapar, Kak. Dia suka suara orang yang bohong. Rani mulai merekam video dokumenter. Tapi setiap kali ia bicara di depan kamera, suara latar hilang. Langkahnya tak terekam, bahkan suara angin pun lenyap. Malam-malamnya dipenuhi mimpi. Ia berdiri di puncak menara, dikelilingi ribuan bisikan. Bisikan orang-orang yang pernah berbohong, dan tak pernah kembali. Rani mencoba masuk ke menara, tapi pintunya terkunci. Ia berbohong pada warga, mengatakan bahwa ia sudah mendapat izin dari kepala desa. Malam itu, ia terbangun dengan telinga berdarah. Rekaman videonya berubah sendiri. Suaranya berkata berulang-ulang, lebih besar dari, aku bohong. Aku bohong, aku bohong. Bayangan menara muncul di dinding kamarnya, meski jendela tertutup. Nando menghilang. Di depan menara, hanya tersisa sepasang sandal kecil dan coretan di tanah. Lebih besar dari, telinga sudah kenyang. Tapi suara masih banyak. Rani menemukan jurnal tua milik pendeta Belanda. Tertulis bahwa menara itu dulunya tempat pengakuan dosa. Tapi bukan untuk pengampunan, melainkan untuk penyimpanan. Setiap suara pengakuan disimpan. Menara tumbuh dari suara-suara itu. Ia bukan bangunan. Ia adalah entitas. Ia hidup dari suara palsu. Dari kebohongan. Rani mencoba merekam pengakuan jujur, berharap bisa menenangkan menara. Tapi rekamannya hilang. Ia mendengar suara Nando di telinganya. Lebih besar dari, Kak Rani, kamu belum jujur soal kenapa kamu ke sini. Rani akhirnya mengaku, ia datang bukan untuk meneliti, tapi untuk mencari adiknya yang hilang di desa itu 5 tahun lalu. Saat ia jujur, menara menghilang dari pandangan. Tapi suara-suara tetap ada. Ia pulang ke Makassar. Tapi setiap kali ia bicara, orang-orang menatapnya aneh. Suara di kepalanya makin keras. Ia tak bisa tidur. Di akhir video, ia duduk di depan kamera, menangis, lalu berkata, lebih besar dari, menara itu, bukan di desa. Menara itu sekarang di dalam aku. Suara terakhir, lebih besar dari, kau sudah mendengar. Sekarang giliranmu bicara. Rani tak lagi bisa tidur. Setiap malam, suara-suara itu semakin jelas. Bukan hanya bisikan, tapi percakapan. Ia mendengar suara Nando, suara ibunya, suara adiknya yang hilang. Semua berkata hal yang sama. Lebih besar dari, kamu sudah mendengar. Sekarang kamu harus menyimpan. Rani mulai menulis semua suara yang ia dengar. Tapi saat ia membaca ulang, tulisannya berubah. Kalimat-kalimat itu bukan miliknya. Ada pengakuan-pengakuan yang tak pernah ia ucapkan. Tentang kebohongan masa kecil, tentang rasa bersalah yang ia kubur, tentang suara-suara yang ia tolak selama ini. Ia mencoba merekam ulang, tapi rekamannya tak berisi suara. Hanya gambar dirinya, duduk diam, dengan bayangan menara di belakangnya. Suatu malam, ia mendengar ketukan di pintu. 3 kali, pelan. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, sepasang telinga yang terbuat dari lilin, dan secarik kertas. Lebih besar dari, warisan sudah diterima. Menara akan tumbuh di tempat baru. Rani mulai bicara sendiri. Tapi bukan dengan suaranya. Ia bicara dengan suara orang lain. Suara Nando, suara warga desa, suara-suara yang ia simpan. Ia sadar, ia bukan lagi pendengar. Ia adalah penyimpan. Dan setiap kali seseorang berbohong di dekatnya, ia bisa mendengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan menara yang kini tumbuh di dalam pikirannya. Rani mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Menara tidak hanya menyimpan suara. Ia memilih. Dan kini, Rani adalah perpanjangan dari pilihan itu. Setiap kali seseorang berbohong di dekatnya, ia merasakan tekanan di dadanya.
Seperti ada sesuatu yang tumbuh, bukan di tubuhnya, tapi di ruang di sekitarnya. Bayangan menara muncul di cermin, di genangan air, bahkan di layar ponselnya. Ia mulai mencatat nama-nama orang-orang yang berbohong padanya, orang-orang yang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, ia bertemu seorang pria tua di halte bus. Pria itu bicara panjang lebar tentang anaknya yang sukses di Jakarta. Tapi Rani tahu, pria itu berbohong. Ia bisa mendengar suara lain di balik kata-katanya. Suara tangisan, suara penyesalan. Keesokan harinya, pria itu ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya. Di dinding, tertulis dengan darah. Lebih besar dari, aku sudah bicara. Tapi suara itu bukan milikku. Rani mulai takut, tapi juga penasaran. Ia mencoba menguji batasnya. Ia mendekati orang-orang yang menyimpan rahasia. Ia memancing kebohongan. Dan setiap kali seseorang berbohong, ia bisa mendengar suara baru. Suara yang belum pernah ada sebelumnya. Suara yang segar. Menara tumbuh, bukan secara fisik, tapi dalam pengaruh. Ia muncul dalam mimpi orang lain, dalam bisikan anak-anak, dalam suara-suara yang tak seharusnya ada. Rani tak bisa berhenti. Ia bukan lagi korban, ia adalah penjaga, dan menara adalah mulut yang tak pernah kenyang. Rani mulai kehilangan kendali. Ia tak lagi bisa membedakan suara luar dan suara dalam. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti bisikan dari menara. Setiap kebohongan yang melintas di sekitarnya, langsung bergema di kepalanya. Ia mencoba menghindari orang, tinggal di kamar gelap, menutup telinga dengan kapas, menyalakan musik keras. Tapi suara itu tak butuh telinga. Ia datang lewat mimpi, lewat bayangan, lewat benda-benda yang tak seharusnya bicara. Suatu malam, ia melihat cermin di kamarnya retak. Retakan itu membentuk siluet menara. Dan dari cermin, terdengar suara adiknya yang hilang. Lebih besar dari, Kak, kalau kau tak mau menyimpan lagi, kau harus bicara jujur. Tapi sekali saja, dan di tempat yang tepat. Rani mencari tempat itu. Ia kembali ke desa Tondano Bisu. Tapi menara sudah lenyap. Di tengah lapangan desa, hanya ada lingkaran tanah hangus. Warga tak mau bicara, bahkan matanya kosong. Seolah suara mereka sudah disimpan, dan tak bisa dikembalikan. Rani berdiri di tengah lingkaran. Ia menyalakan kamera, dan untuk pertama kalinya, ia bicara jujur. Tentang rasa bersalah, tentang kebohongan yang ia simpan sejak kecil, tentang adiknya yang ia tinggalkan saat banjir datang, tentang doa-doa palsu yang ia ucapkan di depan makam kosong. Saat ia selesai bicara, tanah bergetar, udara menjadi berat, dan dari bawah tanah, suara-suara keluar. Bukan teriakan, tapi bisikan. Bisikan yang membentuk satu kalimat. Lebih besar dari, pendengaran terakhir telah diberikan. Menara akan tidur. Rani pingsan. Saat ia terbangun, desa sudah ramai. Suara burung kembali. Anak-anak tertawa. Warga bicara seperti biasa. Menara tak ada. Tapi di telinga Rani, ada bekas luka. Seperti bekas terbakar. Dan saat ia menyalakan kamera, rekamannya kosong. Hanya satu frame. Bayangan menara, berdiri di belakangnya. Rani tak lagi bicara, bukan karena ia tak bisa, tapi karena ia tahu, setiap kata adalah benih. Dan menara, tumbuh dari benih-benih itu. Ia pindah ke kota lain, ganti nama, ganti wajah, tapi suara-suara tetap mengikutinya. Di lift yang sunyi, di ruang kelas yang ramai, di antara tawa-tawa yang terdengar palsu, ia mulai menulis cerita. Cerita tentang desa bisu, tentang menara kayu, tentang suara yang lapar. Orang-orang membacanya, mereka tertarik, mereka penasaran, mereka mulai bicara, dan mulai berbohong. Dan di suatu tempat, jauh dari desa Tondano, menara mulai tumbuh lagi, bukan dari kayu, tapi dari kata-kata, dari cerita, dari video, dari kamu, yang sedang mendengarkan ini. Lebih besar dari, kau sudah mendengar. Lebih besar dari sekarang giliranmu bicara. Lebih besar dari tapi hati-hati. Lebih besar dari menara mendengar segalanya. Suara terakhir, bisikan samar, tak dikenali, tapi terasa sangat dekat, seperti berasal dari dalam kepala sendiri.